Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk belajar. Prioritaskan kewajiban kita, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, kemudian luangkan waktu kita untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat 5 waktu, kemudian tadarus Al-Quran, di mana setiap hurufnya itu memberikan pahala 10 kebaikan, kemudian sholat duha. Gimana pagi ini sudah menjalankan sholat duha anak-anak? Oke, yang belum, segera melaksanakan ya. Dan lakukan hal-hal yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Kembali hari ini belajar bersama Bu Winda. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari zakat. Zakat itu apa? Kemudian yang kedua, kalian mampu menyebutkan macam-macam dari zakat itu apa saja. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, yaitu kalian mampu menjelaskan hikmah dari berzakat. Oke anak-anak, kita masuk ke materi zakat. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Coba, ada yang masih ingatkah rukun Islam keberapakah zakat? Oke, untuk mengingat-ingat, kita ingat-ingat dengan tepuk ya. Semua bisa kan tepuk rukun Islam? Oke, kita mulai. Tepuk rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji bagi yang mampu. Terima kasih anak-anak sudah ikut bertepuk bersama. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, dan juga berkah. Ada pula yang mengartikan zakat adalah membersihkan dan mensucikan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab. Jadi dapat kita artikan zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu mengeluarkannya. Nah, zakat ini sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu zakat fitrah, kemudian yang kedua zakat mal. Nah, di sini kita akan membahas apa itu zakat fitrah, kemudian apa itu zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang biasanya kita keluarkan di bulan Ramadan anak-anak. Anak-anak semuanya pasti pernah ini. Nah, kadang-kadang ada yang sekolah mengharuskan untuk berzakat di sekolah, kemudian ada juga sekolah yang membebaskan untuk murid-muridnya berzakat fitrah di rumah masing-masing. Nah, untuk zakat fitrah ini untuk anak-anak seusia kalian itu masih menjadi tanggungan kepala keluarga, yaitu ayah kalian. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam berupa bahan makanan pokok pada bulan Ramadan. Nah, jadi yang kita keluarkan untuk zakat fitrah ini adalah sesuai bahan makanan pokok kita anak-anak. Kalau di Indonesia, di negara kita tinggal ini, pada umumnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa beras. Ada pula yang menggunakan uang. Nah, berbeda lagi kalau di Mekah anak-anak. Di sana yang digunakan untuk berzakat bukanlah beras, akan tetapi yang digunakan adalah gandum sebagaimana bahan makanan pokok mereka. Nah, kembali lagi di Indonesia. Nah, Indonesia bahan makanan pokoknya itu adalah beras. Nah, zakat yang wajib kita keluarkan setiap tahunnya pada bulan Ramadan itu adalah sebesar 2,5 kg atau 3,5
gitar. Zakat fitrah ini dikeluarkan dengan maksud untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa dari yang mengeluarkan zakat. Zakat mal, pernahkah kalian mendengar istilah zakat mal? Nah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam berupa harta kekayaan yang dimilikinya setelah harta kekayaan ini mencapai nisab. Nisab itu apa anak-anak? Nisab adalah batasan kepemilikan harta seseorang selama 1 tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Ada banyak jenis-jenis harta yang wajib kita zakati anak-anak, yaitu emas dan perak, uang simpanan, harta yang kita peroleh dari bekerja, kemudian harta dari hasil pertanian, harta dari hasil perdagangan, peternakan, bahkan sampai harta yang kita peroleh dari barang temuan itu pun juga wajib untuk dizakati. Nah, zakat mal ini dimaksudkan untuk membersihkan harta yang kita miliki, karena di dalam harta yang kita miliki itu ada hak fakir miskin yang wajib kita bayarkan kepada mereka. Nah, di dalam zakat itu ada istilah muzaki dan mustahik. Tahukah anak-anak apa itu muzaki ataupun mustahik? Nah, muzaki itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat ini dibagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama disebut dengan fakir. Apa fakir anak-anak? Fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan juga penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah miskin. Orang miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu rikob. Apa itu rikob? Rikob adalah budak atau hamba sahaya. Kemudian yang keempat itu adalah gorim. Apa gorim? Gorim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang keenam itu adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh itu ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan atau disebut juga dengan musafir. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan itu adalah amil zakat. Apa amil zakat? Amil zakat adalah panitia yang menerima dan mengelola dana zakat ini anak-anak. Nah, ingat-ingat ya, ada 8 golongan. Anak-anak, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa Bu kita perlu mengeluarkan zakat? Untuk apa zakat? Zakat itu banyak sekali manfaatnya anak-anak, banyak sekali hikmahnya. Hikmah dari membayar zakat yang pertama yaitu membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat tamak, rakus, dan juga kikir. Kemudian yang kedua, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan dari segi ekonomi, mendorong kita untuk memiliki jiwa sosial dan juga kepedulian terhadap sesama. Kemudian mendorong kita untuk bisa bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang kita miliki. Dan zakat mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Dan zakat bisa menjaga tali persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Dengan membayar zakat, harta kita tidaklah berkurang anak-anak. Justru dengan membayar zakat ini Allah janjikan balasan yang berlipat-lipat dari apa yang sudah kita keluarkan. Bagaimana anak-anak materi tentang zakat? Sudah bisa dipahami? Untuk mereview, untuk menjaga ingatan kita tentang materi yang sudah Bu Winda jelaskan hari ini, Bu Winda punya beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh anak-anak semuanya. Oke, pertanyaannya yang pertama, bagaimana pengertian zakat? Yang kedua, ada berapa macam zakat? Sebutkan. Yang ketiga, sebutkan golongan atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang terakhir, sebutkan hikmah-hikmah dari mengeluarkan zakat. Demikian tadi pembelajaran kita tentang ayo membayar zakat. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan untuk kehidupan kita. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berjuang. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.